Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Temu Lawak. Di mana ada pertemuan, ya belum tentu ada lawak. Dia bikin ini sendiri, buat sendiri dah. Oke lah. Nggak nembak orang lah. gitu kan. Oke, kan suruh-suruh. oke. Ya kan aku udah ngerasa kayak kalian episode lalu udah. Oh ya. Aku ngerasa yang belum ya udah gitu. Sadar diri gitu ya. Aku sadar diri. Jadi ini kenapa filosofinya kita tiba-tiba bertukar gitu. Ini menarik nih karena kenapa kok tiba-tiba mau di depan? Nih pertanyaannya harusnya dibalik. Sebenarnya yang duduk di situ tuh males dipindah ke sini. Udah nyaman duduknya. Karena Udah PW dah. bro, dari tadi kami nunggu kok. Oh iya ya. Berapa jam kita nunggu Abdel, Sah? Ya 1 jam setengah lah. Jam setengah nggak lama, 2 jam. jam setengah. 2 jam. Janji jam berapa? Jam 9 kita. Sekarang kita jam berapa? Aduh. Biasa kalian jam 10 ke sini. Ya sih. Ya kan? Nggak nyampe-nya ya. Nah, efeknya sini jam Ya, 10. Kan aku nyampe-nya butuh waktu tidur gitu kondisi. Masalahnya kita tunggu dia tidur. Kita nunggu dia tidur. Mulia sekali. Mulia hati itu. Aku dapat info kalau kesini jam 9 itu ketika aku bangun. Jadi yang mana aku tahu Iya kan. sih. Tapi kita salah juga nih. Kita jadi habis maghrib pula. Ya makanya. Ya, salah kali. Kita harus janjian sama dia sehari sebelum. Cari sebelum. Sehari sebelum. Ya. Oh iya. Nah oke. Apa Karena kita hari ini sebenarnya hari raya Idul Adha. Enggak, kok Loh iya kan? Ya, ini kan tayangnya hari raya dulu. tayangnya hari Iya, Idul tayangnya Adha. Tapi hari ini bukan hari Idul Adha kan? Idul Adha dong. Hari ini? Biar mau menyesuaikan. Oke. Kasihan loh yang nonton kan nanti. Orang bakal ngujar aku dong. Kenapa pakaian aku kayak mana kayak Loh, gini? emang Idul Adha nggak boleh pakai pakaian bebas? Iya. Kan ada yang ngerayakan, ada yang lo nggak maksudnya ada yang secara langsung, ada yang nggak langsung. Ya, aku penitianya. iya. Penitia kurban. Kok baru pulang potong kambing? Kan? Iya. Pantes dia bawa kambing. Aku penitia kurban. Kok yang sumbang kan? Kok apa dia? Enggak, aku yang bagi kupon. Oke. Karena hari ini by the way ini tentang Idul Adha. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu di pinggir jurang seperti episode kemarin. Sebenarnya kami kemarin udah deg-degan ya. Ya sebenarnya kinerja pemerintah bagus. Mungkin nggak minggir jurang, pinggir apa gitu kan? Pinggir kali, Ya boleh. pinggir laut, Boleh. pinggir Pinggir jurang yang sebelahnya laut. Apa sih? Nah, ayo. Bisa yuk. Ya, bisa, Ada obrolan yuk. Bisa sekali lagi ya kita. Bisa yuk. Lagi ngomongin soal Idul Adha. Ah, Pasti yang terbesit di pikiran adalah cerita tentang kurban. Ya enggak? enggak. Tentang kurban, tentang sembelih hewan. Aku cerita tentang naik haji. Wah, iya juga. Ya kenapa? Kan aku naik haji. Aku udah pernah naik haji? Belum. Kirain Abdil naik haji tadi kan agak 3 kata lucu anjir. Abdil naik haji. Minggu depan umroh. Dia, emang kenapa? Dia semenjak masuk kantor dia. Kayaknya bosnya udah ngebiayain fasilitas hidup dia semua nih. Iya kan dia ini anak emas di situ. Iya, benar. Orang Jawa. Bosku ada kau suruh subscribe. Ini kita. Ngapain nggak usah. Malu aku di sini. Karir aku belum naik di sini dulu. Dulu karir aku naik dulu di sini baru nih. Iya, oke, tapi oke lah. Kau harus subscribe? Ada, mama dia ada tuh. Ada mama aku ada kan, ayahku juga nonton kan gitu kan. Iya. Nggak malu mama aku? Malu sih. 10 menit pertama langsung dia sampah. Apaan sih? Tapi betul dia nggak nonton lagi. Nggak nonton lagi kan? Cuma Episode berapa? pertama doang anjir. Cuman ngebantu subscribe aja kan. Subscribe doang. Subscribe. Pas muncul notif langsung di swipe anjir. Nggak perlu. Alah apa dah saya bikin ini nggak jelas nih, bikin hal yang aneh Mending aja. saya nonton Jadi apa? Warintil official. Nah jadi sambung tadi tuh Oke. Idul Adha. Jadi Idul Adha kan gimana? biasanya kan identiknya lah dengan kurban dan haji tadi. Sorry lah, aku tadi ya. lupa mention. Oke. Padahal memang Idul Adha tuh haji sebenarnya. haji. Ya berkurban juga ada di situ ya. Apa namanya meaningsnya lah ya, maknanya itu tentang kurban. Nah ngomongin soal kurban. Kurban apa? Gak kesana sih. Itu nanti. Oh nanti. Enggak, ngomongin soal kurban.
di antara kita nih, ya di antara kita, ya, which is nanti kalian satu-satu ya, aku tanyain, apa sih pengorbanan yang sudah, yang apa ya, ada nggak hal yang besar gitu, pengorbanan yang udah kalian lakukan? Selama Idul Adha. Iya, bisa Idul Adha atau mungkin selama hidup gitu, kan termasuk kurban juga sih, kan kita berkurban itu. Nggak tahu sih kalau aku. Kurban perasaan. Kalau Abil kayaknya dikurbanin Mas. Kurban main hati. Iya, disembelih hatinya. Waduh, ya nggak usah bahas tuh. Dia kan udah lama kali. Udah lama Nanti kali. ketika kita ngomong di sini bermasalah lagi kan. Aku nggak tahu kan. Sampai ditelepon lagi ya? Siapa tuh? Ah, bukan. Ini buat Anda yang telepon lagi lah. sebenarnya Abdul nunggu di telepon. Ya. Abdul tuh senang pas sewar gitu sebenarnya. Enggak. Iya, tapi kemarin ditelepon dia. Kau cek kan? Kau aja nggak ditelepon. Hei, dah cukup. Malah. Kurban. Kita bahas kurban. Kita kembali ke kurban. Ya, enggak. Jadi ini apa namanya, sambil cicet lah. Ya, masa kurban gak usah deh. Kalau misalnya bilang pengorbanan yang besar tuh kayak klise kali, kayak Ya. kayak Ria aja. ria jadi Ria. jatuhnya kayak ngapain sih bahas kebaikan gitu. Gini aja, pengalaman deh. Karena kan kita nggak usah lama-lama juga Pengalaman nih. jadi panitia kurban. Ya pokoknya pengalaman yang menarik di Idul Adha. Pernah ikut potong lembu nggak? Atau potong kambing? Nih ya, pertama kali aku nonton kurban. Pertama kali Kau nonton kurban. nonton. Nonton aja. Itu waktu setahu aku SD. Yes, oke. SD di mungkin di bawah SD itu nggak pernah sama sekali ngelihat kurban tuh nggak pernah sama sekali. Paling ngelihat orang bawa pulang daging kurban itu ada. Tahu ada momen. Iya, tahu ada momen. Tahu ada momen. Tapi nggak pernah lihat motongnya. Nggak pernah lihat proses pemotongannya, nggak pernah. Pertama kali itu waktu SD kelas 1, kelas 2 atau kelas 3-an lah. Iya. Jadi kalau yang ambil daging kurban tuh kita ke sekolah gitu Iya, kan. iya. Nah, Pakai. kebetulan sekolah aku sama rumah tuh dekat. Jadi aku bisa jalan lah. Oke. Pergi sama orang tua aku juga. Sama ayah aku lah tahu aku pergi. Terus ada dikasih kupon kan, aku dapat kupon waktu itu. Nah terus ya udah aku ngelihat proses pemotongan kurban itu. Ya. Pertama kali ngelihat itu nggak ada rasa takut sama sekali. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang rasanya ih apa sih gini-gini. Tapi pertama kali masa nggak ada? Awak pertama kali lihat Justru anjir, enggak. lembu dipotong, apalagi pas dia nendang-nendang itu, kasih anjir darah Enggak. surat dari leher. Justru aku takut lembunya lepas gitu. Ya, itu Serius, juga. karena Iya, itu ngeri juga. sih, Iya. ngeri. Soal proses pemotongan semacamnya itu ya nggak takut, biasa aja gitu Iya. kondisinya. Cuma takutnya lembunya lari gitu. Sama satu lagi, aku nggak suka nyium bau lembu Bau tuh. lembu after dipotong ya. Setelah dipotong tuh. Itu ya nggak baunya tahu, sampai tuh sekarang nyengat lu ya. Iya, Ingat kali ya, iya sampai sih, sekarang tapi pun nggak bisa. Tapi ada nggak hal yang aneh itu? Kayak kau misalnya, kau kan tadi nonton kan? Pernah nggak kau di waktu nih pemotongan Hah? belum dipotong lembunya kabur anjir? Itu nggak pernah. Anjir aku pernah lagi. Gimana ceritanya itu? Nggak, maksudnya dia belum dipotong gitu. Jadi pas panitia mau motong, jadi lepas. Oke. Jadi kan komplek aku kan kalau di sana di Medan ya, itu apa namanya, satu jalan gitu kan. Hah? Maksudnya satu lorong gitu kan. Ah. Jadi di lorong tuh ya depan masjid gitu. Jadi lembu yang ditaruh di situ lepas masuk ke rumah orang. Lepas karena? Karena udah dilepasin, jadi melepasin mau dipotong ceritanya. Oh. Habis itu lepas karena dia berontak. Anjir ada yang kena tendang lagi. Itulah yang ngeri sumpah. Kena tendang anjir perutnya, tapi untung aja nggak keras ya. Aku ada pengalaman dulu dikejar lembu. Serius. Dulu tuh masjid tempat aku ngaji sama rumah tuh bisa jalan kaki lah. Iya, tahu. Tapi dari masjid ke rumah itu banyak lembu-lembu itu. Ya, Karena di sekelilingnya tuh dilepas. ada lapangan yang banyak rumputnya gitu. Jadi Lapangan dilepas. bola gitu ya? Ya lapangan bola gitulah gitu kondisinya. Pokoknya ya, lapang yang banyak rumput lah gitu kondisinya. Ya udah banyak lembu lah gitu. Terus ya udah tiba-tiba kayak perjalanan pulang dikejar sama lembu dong. Itu kok jalan kaki. Itu bukan lembu besar, anaknya lembu. Yang kejar. Ya masih stres aja jelas anaknya lembu masih. Tantrum nggak jelas. Pengen main tantrum gak jelas gitu. Ya udah dikejar lah. Terus Kok lari dong? Ya, lari jelas lari, gak mungkin diam dong. Udah lari, terus lari. Aku tuh caranya masuk ke got. Jadi gotnya tuh kering. Oh tahu. Bukan got kering. Tapi ya, yang bukan. lebar. Yang lebar, got Iya. kering. Ya udah masuk ke got tuh, lembu tuh gak berani masuk.
Maksud itu. Terus ya udah ngintip-ngintip tuh nengok mana dia udah ada ini belum. Terus ya udah. Makanya aku ada ketakutan sendiri gitu kan. Kalau ada lembu. Nah, ada lembu. Tapi ya gitu. juga sih aku dulu. Karena aneh sih Pak lembu tuh. Ya random sih. Random. Itu yang Betul. Karena awak juga pernah tuh main sepeda. Mungkin waktu kecilnya kalian juga pernah tuh. Aku main sepeda. Ya sama kayak kau juga lah main ke sawah. Ada lembunya aku nggak pas sawah. gitu. Nggak karena tanah itu bekas sawah gitu kan. Di lembunya di situ semua tuh. Yang anehnya dia effort anjir. Dia naik ke jalan tiba-tiba ngejar. Bawa pasukan awak dengan naik sepeda terus awak tinggal sepedanya. Jadi sepeda ditinggalin. Padahal kan lebih masuk akalnya kenapa nggak awak lari Iya, naik sepeda. sepeda aja gitu lebih cepet Iya, gitu kan. ini nggak awak jatuhin sepeda awak lari. Jadi, ya pengalaman aneh ya kan. Kalau Fadil beda lagi. Oh, Dia yang kejar lembu. ya kalau pakai ada. Jadi Idul Adha kan ada momen penting gitu. Kalau aku ya kayak tadi itu dikejar gitu kan sama lembu. Nggak jelas lah anjir. Emang Idul Adha ini apa ya banyak momen lucunya tuh adalah ketika pemotongan lembu memang. Ya memang pasti gitu. Aku pernah di prank lagi sama yang pemotong lembu tuh apa? Jadi Iya. oh ya. Enggak, tadi waktu dia jadi cerita lembunya udah dipotong-potongin lah. Daging-dagingnya udah dipisah-pisahin tuh ini daging, ini bagian-bagian itu ya. Jadi panitianya manggil aku gitu. Sana sini kau lu katanya. Ini tolong kasih sama panitia di sana yang lagi bersihin daging gitu kan. Oke. Jadi dia kasih sama aku tuh kayak beberapa butir kayak gitu tau nggak? Butir apa? Gak tahu pokoknya dia bentuknya hitam-hitam, lupa itu tai aja. ini aku kasih apa nih Pak ulangan? Kan aku tolol kan dulu, saya masih kecil gitu kan. Nggak tahu. Jadi kok kira itu daging? Enggak ya, aku kira entah isinya, isi lagi kayak hati gitu kan. Aku bilang gini, udah bungkusnya pakai plastik. Aku dengan polosnya kan, bungkusnya pakai plastik. Nah, aku pegang aja, cuma 5 biji gitu kan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, aku Kepegang? Iya, pegang pakai tangan kayak gitu. Jadi dikasih gitu kan. Aku pegang. Iya. Dengan bodohnya aku bawa gitu kan. Bang, tadi dikasih sama Pak Ali, dia bilang gitu kan. Tai itu ngapain kau kasih gitu. Tai anjing. Astagfirullah, di prank aja. Makanya kan anjing. Sedih kali ya. Lu keren idenya sih. Iya, Keren idenya. bapak emang random kan. Random. Bapak lagi motong lembu tuh lagi. Itu kayaknya karena kau menyebalkan ya, makanya Iya. dia. Kayak kau ngaco kali di situ, Iya, tapi ribut kali memang kali iya, di situ. memang iya. Berarti bapak tuh megang juga dong. Megang tai juga dong. Iya, dia kan lagi bersihin perut. Iya, itu dia kan emang lagi kotor kan. iya, Dia iya, kotor. iya. Dia lagi bersihin kayaknya tuh dalamnya ya, dalam perut Ya, gitu kan. dalam perut. Nah. Enggak, tapi aku yang aku heran gini, dia effort anjir dia bulat-bulatin. Karena tai lembu itu bukan tai kambing, tapi kayak tai kambing dia buat tuh enggak? Bulat-bulat gitu. Oh iya iya. Dibulat-bulatin sama dia. Sapi liar boleh gak sih kalau dikurban? Emang Boleh. Ya, emang ada sapi liar? Maksudnya sapi liar. susu kuda liar aja ada. Ah, susu kuda liar ada. Sapi liar emang ada? Enggak, misalnya sapi-sapi misalnya yang di hutan misalnya gitu. Ah. Ya kalau ya sapi ya boleh atas nama sapi. Liar tapi Lembu, sapi. kita nggak tahu kesehatan stres dia atau enggak, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya harus sehat, harus sesuai dengan syarat selagi umurnya. Walaupun dia liar gitu. Selagi umurnya cukup, Ah. mencukupi syarat, ya udah. Berarti sapi liar dengan syarat gitu. Harus sehat ini bla 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 semacam gitu. Iyalah. Kembali diperiksa lagi mungkin kali ya. Kembali diperiksa lagi kali ya. Ya harus dicek lah. Emang ada? Enggak. Zaman sekarang emang ada sapi liar. Ya ada. Yang nggak tahu di hutan mungkin apa gitu. Enggak, tapi sapi yang tantrum tuh sebelum potong kan tuh sudah gangguan mental juga kan. Gangguan mental. Iya kan? Dia kena gangguan mental tuh sebenarnya kan. Kok kebayang gak sih? Broken home tuh. Enggak, kau sebagai anak psikologi. Kalian tuh di Kenapa kampus nggak teliti tuh? Di kampus dibahas nggak soal psikologi sapi? Sapi sebelum dikurban. Psikologi sapi kurban. Ya ngapain coba ya bahas itu. Gimana cara nelitinya? Suruh sapi itu isi kuesioner. Apakah Anda selama ini mengalami tekanan? Iya. Lagian kan nggak ada juga syarat psikologi ketika Enggak, maksudnya kan korban. soal kesehatan misalnya sapinya enggak stres kan ada tuh setahu aku ya. Iya. Iya, Tapi ada juga sih, harus ada juga dalam sih. keadaan sehat. Dalam keadaan sehat bla bla Nggak semacam boleh gitu. cacat. Tapi sehatnya tuh secara fisik kan. Fisik Secara ya, fisik jasmaninya kan. Oh. Bukan secara Nggak ada rohaninya. nggak ada psikotes. Oh, berarti kalau dia kalau sapi stres enggak apa-apa ya. Ya indikatornya kan ada sapi stres, sapi yang sehat gitu. Iya. Tapi kan nggak ada psikotes sapi. Ya enggak maksudnya akan aku enggak tahu nih. Sapinya kisi kan jawab silogisme. Analitik. Datang itu Abil. Sebagai panitia bagian psikologi Enggak. ketika kurban.
Aku kebayangin lagi. Enggak, tapi kan Jawab silogisme semua sapi adalah hewan. sapi serasa sapi enggak terus kan kelihatan. Ya, dari Tapi tekstur. Makanya daging wagyu itu enak karena sapinya dipijat di Oh ini. iya, mesra lah gitu ya ibaratnya. kok mesra? Treatmentnya mesra maksudnya. Ya di treatment betul. Cuman kayaknya nggak ada psikotes. Ada. Enggak psikotes juga lah anjir. Makanya silogisme. Aduh. Semua manusia adalah hewan. yang lebih susahnya bahasa apa gitu. Makanya mau. Enggak gitu. Ya, tapi itulah. Kok ada pengalaman apa dulu, Dil? Waktu masa Aku Idul Adha. Oh. apa ya? Kok pernah jadi panitia berarti? Pernah nggak jadi panitia kurban? Pernah. Jadi tukang. Aku yang paling kusenangi ketika kurban itu adalah kalau dulu aku tinggal di Janto, itu setiap bersihin perutnya itu, bersihinnya ke sungai. Oh. Jadi dulu kami itu pas umur kecil tuh dilarang ke sungai sama orang tua. Oh, oke. Tapi karena itu dikasih Karena sungai di Janto itu cukup lumayan deras ya. cukup ekstrim lah. Nah, bersihin itu sekaligus untuk main-main ke sungai. Ini kamera aku mati ini, ya udahlah. Untuk sekalian main-main ke sungai, ya udah di situ. Aku makanya senang nah. Jadi kami di situ sekalian mandi sungai, sekalian enggak sekalian sih. Yang bersihin tuh orang-orang tua. Kami emang di situ nebeng mobil pick up aja. Ya, oke. Ya begitu. Selebihnya tidak tahu aku, nggak ingat. Nggak ingat lagi. Ya, tapi gitulah karena Idul Adha enggak memorable kali. nggak memorable. Bagi aku nggak terlalu ini ya. Karena emang yang memorable itu Idul Fitri memang. Idul Fitri kan ada puasa. Setelah sebulan puasa. Ramadan. Ya kalau kan Idul Adha kan nggak tahu ya. Kan Iya. Aku kalau Idul Adha itu aja sih paling momen kayak di prank mungkin kayak tadi. paling siap Idul Adha lah paling bakar-bakar kan. Nyate daging. Aku biasa Idul Adha tuh siap Idul Adha marah-marah biasa. Naik kolesterol. Yang awal lebih baik kan? Dua kali. Ya sorry. Kok pasti gitu juga dong? Iya sih. Masa enggak sih? Enggak sih. Iya anjir. Orang tanya gini kan, mohon maaf nih mau tanya, apa anjir gitu. Itu naik tuh. Emang hawanya panas. Hawa panas. Pengen maki orang. Gitu. Itu pasti Idul Adha pasti gitu tuh. Itu kejadian. Kita bakar-bakar enggak? Oh iya, bakar-bakar kayaknya masuk. Kalau aku ada bakar-bakar, tapi bukan bakar-bakar. Kalau di Medan itu ada apa namanya? Di sana tuh ada yang sate sama satu lagi digoreng dagingnya. Hah? Daging goreng. Daging goreng. Yes, jadi dagingnya tuh kayak Potong kecil-kecil. potong kecil, dimarinasi gitu kan. Terus digoreng. Bumbunya? Bumbunya kayak bumbu ini tau nggak? Kayak bumbu rempah-rempah. Apa sih? Yang ayam goreng itu apa namanya? Lengkuas ya? Bumbu kuning. Bumbu kuning gitu. Ya. Serunding. Kayak sundeng-sundeng gitu. Tapi dia daging kayak gitu. Oke. Itu ada gitu. Tapi ya kembali lagi ya. Kalau masa kecil tuh hidup aku penuh di prank sama orang memang kayak Waktu dikasih dikasih makanan tadi tuh rupanya tai. enggak, ini tornado sapi itu. Oh tahu, torpedo apa? Torpedo. Torpedo yang dikasih torpedo. Oh, saya enak nih sosis gitu ya. Makan. Ya makan. Enak. Awalnya mirip sosis. Aku nanya enak. Pas dikunyah awalnya enak. Oke. Tapi pas lama-lama ngunyah kok anjir gitu. Kok anyar tuh? Ya kayak alot gak jelas gimana gitu kan. Luarnya tuh yang buat akhirnya ngebayangin anjir ini burungnya sapi. Rupanya sapi ada burung. Jadi ngomongin soal sapi, di Medan itu nggak kayak di Aceh sapinya bisa berkeliaran bebas ya? Oh iya jelas. Ya, jelas. di jalan kan. Tidak ada. Karena kalau ada ya Wait. itu kamera. Kenapa ini? Kamera kita nih. Exhaust habis. Sepertinya kamera kita sudah habis. Tinggal yang tengah. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau begitu gini ya. Terakhir tadi ya. Terakhir. Kenapa tadi di Medan itu tidak berkeliaran sapi? Karena kalau yang meliarkan sapinya itu adalah orang-orang yang kaya dan dia bersedekah. Kayaknya alasan yang paling masuk akal itu adalah orang aja berkeliaran di Hambu apalagi sapi. Nah itu dia. Oh iya juga ya. Iya.
Orang aja yang punya otak berkeliaran. Kok yang kayak gini aja setelan kok nggak pakai barang mewah aja kok bisa diincar. Medan nggak aman lagi. Ya minimal ginjal kok hilang. Tapi julukan Medan itu adalah Gotham City itu. Ya, Gotham City. Gotham Emang City. Udah. Semi-semi. Ya, udah perfect lah. Aku bisa ngeklaim karena aku orang sana. Jadi Kok nggak pernah kesana lagi? Ya, tapi aku ngerasain vibe-nya gitu Di dan akhir tahun sana. ya akhir tahun sana. Aku pengen ini. Ya, Ya biasa sama Om kok. aku nanti akhir tahun ikut lah. Ya. Om kok kan biasa. Ya, oke ya. Oke. Oke. Jadi terakhir kita ucapkan selamat Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Idul Adha. Idul selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha 14.35. 14.45. Kan salah-salah aja kan. 14.45. Rugi baju kok baju muslim. Sorry. Ada Idul Fitri nggak tahu mending. Mending kok. Ya, enggak dia gitu sholat juga. Ya. Oke. Sekarang udah sholat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, saya juga. Minta izin apa izin, mohon maaf lahir batin. Oke, jangan lupa nanti kita ada apa namanya? Ngomong sama orang usah tunjuk sa. Nggak sopan. yaudah. Kok kira aku ada di Kobuzer. Iya. Tunjuknya pakai jempol. Oh. Kalian nanti Tangan kanan lah, jangan tangan kiri. tolong dua-dua. Kalian tolong jangan lupa di subscribe channel ini karena apa lagi yang mau kita bahas tolonglah di komen lah gitu kan. Jangan sampai nggak di komen. Misalnya kami lagi mencari-cari gitu kan. Tentang apa sih pembahasan yang enak diangkat gitu. Kalian kalau bisa nonton sampai habis ya. Ya. Gue yakin kalian nggak nonton sampai habis. Lihat watch time-nya nggak sampai habis aja. Nonton setengah habis itu di skip gitu. Bisa langsung di skip. Coba kalau nggak sanggup nonton dengar aja baru mulai. Iya, atau minimal ditinggalin dia, tinggal tidur. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya semuanya kawan-kawan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kurban kali ini dan haji yang naik haji jadi haji yang mabrur. Yap. Ya, kurbannya juga diterima. Insya Allah di padang mahsyar bisa naik kendaraan. Yap. Doakan kami juga bakal nanti naik haji. Amin. Aku berdoa amin, Iya, amin. Kita berdoa semua ya. Semoga Abdil duluan sih naik haji. Amin, amin. Ya, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.